warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Muhammad Zainur Rahman dari kelas 6A Program Studi Pendidikan Informatika Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura dengan NIM 20063110001. Video ini saya buat untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah inovasi pembelajaran dengan dosen pengampu yaitu Ibu Evi Maya Stefani, SPD MPD. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai sebuah metode pembelajaran yang menurut saya merupakan inovasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran saat ini yang sesuai dengan karakteristik siswa di Pulau Madura, serta alasannya mengapa saya memilih metode pembelajaran tersebut. Selain itu, saya juga akan menjelaskan mengenai keterampilan abad 21 yang harus dimiliki oleh siswa saat ini. Untuk penjelasan lebih lanjut, akan saya jelaskan dalam video berikut ini. Metode pembelajaran yang menurut saya merupakan inovasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran saat ini sesuai dengan karakteristik siswa di Pulau Madura, yaitu metode pembelajaran brainstorming. Alasan saya mengapa memilih metode pembelajaran ini, yang pertama, budaya gotong royong yang kuat. Di Pulau Madura memungkinkan siswa untuk dengan mudah beradaptasi menggunakan metode pembelajaran yang mendorong kerja tim dan kolaborasi, di mana keterlibatan aktif dalam kegiatan kelompok memperkuat rasa saling mendukung dan kebersamaan yang merupakan nilai penting dalam budaya Madura. Kemudian alasan yang kedua yaitu komunikasi lisan memiliki peran yang signifikan dalam interaksi sosial. Nah, dalam metode ini melibatkan berbagi ide secara lisan dan berdiskusi dengan kelompok, sehingga memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan komunikasi lisan mereka. Hal ini sejalan dengan preferensi komunikasi lisan yang kuat di Pulau Madura dan membantu siswa menjadi lebih percaya diri dalam menyampaikan pemikiran dan kontribusi dalam kelompok. Alasan yang ketiga yaitu metode pembelajaran yang berpusat pada siswa. Hal ini sangat relevan dengan pendekatan pembelajaran di Pulau Madura. Dalam metode ini menempatkan siswa sebagai aktor utama dalam proses pembelajaran, sehingga memungkinkan mereka untuk aktif berpartisipasi, menyampaikan ide, dan memperoleh pemahaman yang lebih dalam melalui diskusi kelompok. Hal ini mencerminkan penghargaan terhadap peran siswa dalam pembelajaran, sejalan dengan kearifan lokal yang menekankan pentingnya keterlibatan siswa secara aktif. Dan alasan yang terakhir yaitu mendorong kreativitas dan pemecahan masalah. Di Pulau Madura sendiri, yang mana mungkin terdapat tantangan unik dan masalah yang perlu diatasi, sehingga metode ini membuka peluang untuk menghasilkan ide-ide baru dan alternatif, sehingga proses berpikir kreatif yang digerakkan oleh metode ini dapat membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan pemecahan masalah yang diperlukan dalam menghadapi tantangan sehari-hari. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian dari metode pembelajaran brainstorming, di mana brainstorming atau curah pendapat merupakan metode pembelajaran dalam bentuk diskusi, yang mana menghimpun pendapat, informasi, gagasan, pengalaman, pengetahuan dari semua peserta didik di dalam kelas. Yang mana metode brainstorming sendiri ini digunakan yaitu dalam kelas melontarkan atau memberikan sebuah problem atau topik yang kemudian peserta didik menjawab atau menyatakan komentar sehingga topik yang sudah diberikan bisa berkembang menjadi masalah baru dan dapat dijadikan sebagai ide-ide baru untuk siswa yang lain. Peran guru di sini bergerak untuk menjadi penengah dalam memberikan solusi sekaligus memberikan penguatan bagi siswa-siswanya. Menurut Akib 2013, brainstorming sendiri ialah suatu teknik atau cara mengajar yang dilaksanakan oleh guru di dalam kelas, di mana metode ini dilakukan dengan memberikan suatu masalah ke peserta didik oleh guru, kemudian peserta didik menjawab, menyatakan pendapat maupun komentar sehingga persoalan tersebut berkembang menjadi suatu masalah baru. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penerapan metode brainstorming. Yang pertama ada pemberian informasi dan motivasi. Dalam hal ini, guru memberikan masalah atau topik yang dihadapi dengan latar belakangnya dan memberikan kesempatan peserta didik aktif untuk menuangkan pemikirannya. Kemudian langkah yang kedua di sini ada identifikasi. Nah, pada langkah ini peserta didik diundang untuk memberikan sumbang saran pemikiran yang sebanyak-banyaknya. Semua saran yang masuk akan ditampung, ditulis, dan tidak disarankan untuk dikritik. Lalu langkah yang ketiga di sini ada klasifikasi. Klasifikasi sendiri di sini dilakukan berdasarkan
berdasarkan kriteria kemudian disepakati oleh kelompok. Klasifikasi di sini bisa berdasarkan struktur atau faktor-faktor lain. Kemudian langkah yang keempat adalah verifikasi. Kelompok secara bersama-sama melihat kembali sumbang saran yang sudah diklasifikasikan. Semua sumbang saran diuji keakuratannya dengan permasalahannya. Jika terdapat sumbang saran yang sama, maka akan diambil salah satunya saja. Kemudian sumbang saran yang tidak akurat bisa dicoret. Kepada pemberi sumbang saran nantinya akan diberi kesempatan untuk memberikan argumentasinya. Lalu, langkah yang terakhir atau yang kelima yaitu ada konklusi, di mana pemimpin kelompok atau guru beserta peserta yang lain akan mencoba menyimpulkan setiap alternatif pemecahan masalah yang disepakati. Setelah semuanya menyetujui, maka akan diambil kesepakatan terakhir yang dianggap paling tepat. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi metode pembelajaran brainstorming, di mana di sini ada 4 macam cara implementasi metode pembelajaran ini. Yang pertama, implementasi brainstorming dalam meningkatkan keaktifan di kelas. Keaktifan peserta didik dalam belajar merupakan suatu persoalan yang sangat penting dan mendasar yang harus dipahami, disadari, dan dikembangkan oleh setiap guru di dalam proses pembelajaran. Dengan penerapan metode pembelajaran ini memiliki banyak manfaat, sehingga peserta didik bisa lebih aktif dan kreatif dalam menyampaikan pendapat mereka. Beberapa hal keaktifan yang terjadi pada peserta didik dalam proses pembelajaran dengan menerapkan metode pembelajaran ini, antara lain yang pertama, peserta didik bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kemudian yang kedua, peserta didik bisa memberikan gagasan yang cemerlang, dan hal yang paling penting yaitu peserta didik bisa berani maju ke depan kelas. Kemudian, implementasi yang kedua yaitu implementasi brainstorming dalam meningkatkan keterampilan menulis. Menurut Fitriani, Kurniawan, dan Lestari, 2019, menulis merupakan cara seseorang dalam menyampaikan pesan maupun pemikiran dalam bentuk sebuah tulisan, di mana beberapa kesulitan yang sering dihadapi oleh peserta didik berupa sulitnya dalam mengembangkan ide, mendeskripsikan poin-poin yang terdapat dalam teks, sehingga hasilnya evaluasi peserta didik rata-rata memiliki nilai rendah. Oleh sebab itu, diperlukannya metode atau cara yang bisa membantu supaya peserta didik mampu menulis berdasarkan poin-poin teks yang telah ditentukan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan implementasi metode pembelajaran brainstorming yang ketiga, yaitu implementasi brainstorming dalam meningkatkan minat belajar peserta didik. Dalam pengimplementasiannya sendiri, guru memberikan sebuah problem atau masalah beserta kronologi dari permasalahan tersebut. Kemudian peserta didik diajak untuk menemukan suatu ide baru dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Peserta didik diundang untuk memberikan pemikiran sebanyak-banyaknya. Semakin banyak ide yang dihasilkan, maka semakin banyak pula peluang menghasilkan solusi yang efektif. Dalam pengimplementasian ini, metode brainstorming menuntut kreativitas untuk memberikan ide-ide baru dalam mencari solusi dan memberikan output yang diinginkan. Kemudian implementasi metode brainstorming yang ketiga yaitu ada implementasi brainstorming dalam meningkatkan minat belajar peserta didik, di mana dalam pengimplementasiannya guru memberikan sebuah problem atau masalah beserta kronologi dari permasalahannya tersebut. Kemudian peserta didik diajak untuk menemukan suatu ide baru untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Peserta didik diundang untuk memberikan pemikiran sebanyak-banyaknya. Semakin banyak ide yang dihasilkan, maka semakin banyak pula peluang menghasilkan solusi yang efektif. Dalam pengimplementasiannya sendiri, metode brainstorming ini dituntut kreativitas untuk memberikan ide-ide baru untuk mencari solusi dan memberikan output sesuai dengan yang diinginkan. Lalu implementasi yang terakhir di sini ada implementasi brainstorming dalam meningkatkan kemampuan berbicara. Dalam pembelajaran, berbicara memfokuskan pada aspek bahasa yang digunakan, bukan pada aturan pemakainya. Metode ini sangat cocok digunakan. Mengapa? Karena bisa berfungsi untuk mengembangkan kemampuan bahasa termasuk berbicara, karena metode tersebut pada prosesnya, peserta didik dituntut untuk melakukan praktik berbicara. Menurut Indri Hartuti 2017, metode pembelajaran ini sangat efektif untuk melatih kemampuan berbicara peserta didik, menyampaikan ide atau pendapat mereka melalui bahasa mereka masing-masing. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan evaluasi dalam metode pembelajaran ini yang dikemas berupa kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran brainstorming. Yang pertama saya akan menjelaskan dari sisi kelebihan metode pembelajaran brainstorming.
yaitu peserta didik diberikan kesempatan berpikir untuk menyatakan pendapat. Kemudian kelebihan yang kedua, peserta didik dilatih untuk berpikir dengan cepat dan tersusun dengan logis. Kemudian kelebihan yang ketiga, memberikan rangsangan kepada peserta didik untuk selalu siap memberikan pendapat terhadap masalah yang diberikan oleh guru. Kemudian kelebihan yang keempat yaitu memberikan motivasi peserta didik dalam menerima pelajaran. Kelebihan yang kelima, peserta didik yang kurang aktif akan mendapatkan bantuan dari temannya atau dari gurunya secara langsung. Kemudian kelebihan yang keenam, akan terjadinya persaingan sehat antara peserta didik lainnya. Kemudian kelebihan yang ketujuh, peserta didik akan merasa lebih bebas dan lebih fun atau menyenangkan. Kemudian kelebihan yang terakhir, dapat menumbuhkan suasana demokratis dan disiplin. Sedangkan kekurangannya dalam metode pembelajaran ini yaitu yang pertama, siswa akan mempunyai waktu yang sedikit untuk berpikir dengan baik. Kemudian yang kedua, peserta didik yang tidak aktif akan merasa ketinggalan. Lalu yang ketiga, hanya merumuskan kesimpulan dan guru hanya menampung pendapat. Kekurangan yang keempat, peserta didik secara cepat mengetahui apakah pendapatnya itu baik atau kurang baik. Kemudian kekurangan yang kelima di sini tidak bisa menjamin hasil dari pemecahan permasalahan tersebut. Dan yang terakhir, kekurangannya adalah masalah akan menjadi berkembang ke arah yang tidak diinginkan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan abad 21 yang harus dimiliki oleh siswa atau peserta didik. Di mana keterampilan yang pertama di sini ada keterampilan berpikir kritis. Peserta didik harus mampu berpikir kritis, menganalisis situasi, mengevaluasi informasi, dan menghasilkan solusi yang kreatif. Selain itu, keterampilan ini juga melibatkan kemampuan untuk menganalisis informasi dengan kritis, mempertanyakan asumsi, dan membuat penilaian yang rasional. Selain itu, peserta didik perlu dapat mengidentifikasi argumen yang valid, memahami implikasi dari informasi yang diberikan, dan mengambil keputusan berdasarkan bukti yang ada. Kemudian keterampilan yang kedua, di sini ada keterampilan komunikasi. Keterampilan ini meminta peserta didik untuk perlu menguasainya, sehingga peserta didik dapat menerapkan keterampilan komunikasi yang efektif, termasuk kemampuan menyampaikan ide dengan jelas, mendengarkan dengan baik, berkolaborasi dalam tim, dan beradaptasi dengan berbagai bentuk komunikasi. Kemudian, keterampilan yang ketiga di sini ada keterampilan kolaborasi. Keterampilan kolaborasi di sini melibatkan kemampuan untuk bekerja dalam tim, berbagi tanggung jawab, menghargai perspektif orang lain, dan mencapai tujuan bersama. Sehingga peserta didik perlu dapat bekerja secara efektif dengan orang lain dalam lingkungan kerja yang kooperatif. Selanjutnya, keterampilan yang terakhir di sini ada kreativitas. Keterampilan kreativitas di sini melibatkan kemampuan untuk berpikir di luar otak, menghasilkan ide-ide baru, dan mengintegrasikan konsep yang berbeda, sehingga peserta didik perlu mampu mengembangkan solusi yang inovatif dan memiliki keberanian untuk mengambil resiko dalam menciptakan sesuatu yang baru. Adapun referensi yang saya gunakan untuk menyelesaikan video ini diantaranya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.